Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tes intelijensia umum bagian figural. Oke, untuk kisi-kisi tes intelijensia umum kemampuan figural, jadi ada 3 ya. Ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Dan pada video kali ini kita akan membahas ketiganya, analogi, ketidaksamaan, dan serial. Apa itu kemampuan figural analogi? Yaitu untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar. Jadi di sini disebutkan perbandingan dua gambar ya, yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut. Jadi dua gambar tersebut ada hubungannya ya. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Artinya akan disajikan dua gambar teman-teman. Ada dua gambar. Nah, ini gambar ini mempunyai pola hubungan. Kemudian kita harus membandingkan dua gambar ini dengan situasi yang lain. Artinya nanti ada pilihan jawaban yang menggunakan pola hubungan yang sama dengan soalnya. Itu ya untuk analogi. Kemudian ketidaksamaan ini mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan. Di sini ada kata kunci perbedaan beberapa gambar. Artinya nanti akan disajikan, ini berdasarkan tahun sebelumnya juga, akan disajikan beberapa gambar ya, misalkan ada 5 atau 4 mungkin ya. Nanti di sini ada salah satu yang berbeda, misalkan yang berbeda ada di sini, maka teman-teman harus cari di salah satu opsinya ya. Jadi atau mungkin juga ada 4 gambar, kemudian teman-teman mencari salah satu gambar yang berbeda di salah satu opsi. Nah, kalau yang seperti ini tadi 5 mungkin disajikan 5 gambar terus teman-teman cari yang berbeda seperti itu. Kemudian bagian C yaitu serial. Serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, jadi disajikan beberapa gambar ya. Bisa itu berbentuk deret gambar. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari gambar yang melanjutkan ya, gambar yang melanjutkan gambar yang kosong. Misalkan teman-teman dikasih nanti bisa 9 kotak ya, figural 9 kotak, kemudian ada yang kosong gitu ya. Nah, jadi teman-teman diminta untuk mencari yang kosong itu, misalkan di kotak sini. Jadi teman-teman cari gambar kosong itu dengan melihat pola-pola hubungan dari gambar-gambar sebelumnya. Oke, itu ya sekilas tentang kisi-kisi intelijensia umum kemampuan figural berdasarkan Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024. Selanjutnya, untuk figural ini pertama saya coba akan berikan beberapa tips ya. Beberapa tips dalam pengerjaan soal-soal figural. Tips and triknya. Jadi soal figural itu nanti komposisinya ya mungkin akan ada 7 sampai 10 soal ya. Soal figural nanti di soal TIU. Jadi teman-teman kalau bisa manfaatkan ini lumayan ya, untuk bisa menambah poin teman-teman. Di sini bisa dari 35 bisa sampai 50 up poin ya. Nah, jadi tips yang pertama adalah teman-teman harus fokus ya, karena ini figural jadi melibatkan ketelitian teman-teman terhadap satu gambar. Nah, ini teman-teman harus fokus dan coba teliti pada satu elemen gambar. Nanti kan gambarnya itu bermacam-macam ya. Ada yang garis berwarna. Nah, itu teman-teman coba teliti pada satu elemen dulu, fokus pada satu elemen ya. Kemudian yang kedua adalah lihat opsinya, lihat opsi ya, lalu eliminasi yang tidak mungkin. Ya, ini secara umum ya. Jadi teman-teman setelah melihat satu elemen, pola elemen tersebut dari gambar ke gambar, kemudian lihat opsinya. Pasti dari satu elemen itu akan menyisihkan gambar-gambar yang tidak mungkin menjadi opsi jawaban ya.
Setelah itu, teman-teman setelah mengeliminasi mungkin akan tersisa 2 atau 3 pilihan jawaban. Teman-teman cari perbedaan dari opsi yang tersisa itu. Perbedaan dari opsi yang tersisa. Nah, ini gunanya untuk apa adalah teman-teman kemudian bisa mencari perbedaan tersebut di soalnya. Jadi yang keempat adalah kembali ke soal dan analisis perubahan pola gambarnya. Nah, dengan perbedaan yang didapatkan di setiap opsinya, ya, dengan perbedaan setiap opsi. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung mendapatkan jawabannya. Nah, nomor 5, teman-teman tentukan jawabannya. Ya, seperti itu ya. Ini secara umum teman-teman bisa melakukan trik ini, cara ini untuk bisa mendapatkan jawaban dari pola-pola gambar, khususnya soal-soal figural ini. Jadi teman-teman cukup fokus kepada satu elemen dulu ya, kemudian lihat opsi, lalu eliminasi yang tidak mungkin, kemudian dari sisa opsi itu cari perbedaannya ya, kemudian kembali ke soal dan analisis perubahan dengan perbedaan tiap opsi. Jadi perbedaannya tadi itu coba teman-teman tentukan di soal kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana, lalu tentukan jawabannya ya. Seperti itu ya. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Soal pertama, ini soal analogi ya. Kita lihat di sini yang hitam ini. Hitam ini tetap ya. Jadi yang hitam sebelah kanan ini juga harusnya tetap di sini. Artinya tersisa pilihan yang B, C, dan E ya. Nah, kemudian bedanya apa? Ternyata ada perbedaan di yang ini nih, bintangnya. Nah, harusnya menghadap kemana? Harusnya kalau kita lihat gambar yang sebelumnya, ini ya, ini itu dicerminkan, artinya ini juga dicerminkan ke sini ya. Jadi kalau dicerminkan, yang B salah berarti ya. Yang B sudah salah. Nah, tersisa, karena ini kan dia tidak dicerminkan, artinya tersisa pilihan C dan E. Sekarang bedanya C dan E ada di ini bintangnya. Nah, bintangnya segi 5, bintangnya 5 atau 6. Nah, kita lihat pola hubungan gambarnya. Di sini dari 5 ke 6. Artinya di sini 4 jadi 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman cara jawabnya ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada 2 yang hitam ya. 2 yang hitam kemudian 1 putih. Artinya tidak ada perubahan warna. Oke. Ini jadinya putih. Semuanya di sini jadi putih. Nah, yang mungkin adalah B, C, atau E. Yang ini sudah salah. Nah, lalu kita lihat lagi. Yang huruf L ini, dia mirroring ya, dicerminkan. Artinya yang ini juga dicerminkan secara horizontal. Jadi, yang B sama E ini sudah jelas salah, teman-teman. Ya, karena dia malah merotasi dengan 90 derajat. Nah, jadi itu salah ya. Jadi jawaban yang tersisa adalah sisa C. Jadi kita tidak perlu melihat elemen-elemen yang lain, cukup yang itu kita sudah bisa dapat jawabannya. Lanjut. Nah, ini kita lihat di sini gambar yang bawah kiri ini jadi setengah ya di gambar berikutnya, artinya ini juga nanti di sini setengah. Jadi yang mungkin adalah apakah warnanya tetap sama? Sama ya, di sini putih, artinya di sini hitam, ini juga hitam. Artinya yang mungkin adalah sisa C dan D. Perbedaan C dan D adalah segitiganya yang semakin yang besar dan kecil. Nah, dilihat dari pola hubungannya, di sini kecil, sini besar.
Artinya di sini kecil, di sini juga besar. Nah, yang besar adalah yang D. Jadi jawabannya adalah D. Nah, jadi soal figural itu harusnya bisa cepat ya teman-teman kalau bisa dapat polanya. Jadi ini lumayan untuk bisa teman-teman tambah poin. Lanjut ke soal berikutnya. Coba kita lihat. Nah, ini gambar yang bawah ini menjadi setengahnya ya. Kemudian yang atas menjadi kecil. Nah, artinya kalau kita lihat yang gambar sebelah kanannya, yang situasi yang lain, yang atas ini ya, kalau dirotasi ya, dirotasi 90 derajat sesuai arah jarum jam, harusnya yang kanan ini jadi kecil ya. Nah, yang kecil adalah sisa pilihan A dan E. Nah, yang ini salah ya, karena berbalik arah. Yang ini juga salah karena berbalik arah. Ini juga berbalik arah. Jadi posisinya tetap yang ini kiri, ini kanan. Nah, yang mungkin adalah sisa A sama E. Kemudian kita lihat lagi yang gambar ini, yang ini itu sisa setengahnya. Nah, yang sisa setengahnya adalah yang E. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini semuanya hitam, hitam ya. Oke, kemudian artinya di sini semuanya putih ya, pilihan jawaban semuanya putih. Kemudian yang bawah ini ada di rotasi ya, jadi miring nih, miring. Jadi kemungkinannya adalah B, C, dan E. Nah, sekarang dari lingkaran ya, kemudian berubah menjadi diamond ya. Nah, di sini juga harusnya jadi yang E sudah salah ya, harusnya antara C dan B. Nah, C dan B kira-kira yang lebih tepat yang mana? Yang B ya, karena segitiganya tidak harus miring. Kalau yang C ini kan miring dia, jadi ini tidak harus miring, jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke figural ketidaksamaan. Jadi ketidaksamaan ini kita diminta untuk mencari salah satu dari 5 gambar ini yang berbeda dengan gambar-gambar lainnya. Coba kita lihat. Di sini yang A, dia miring ke kiri ya panahnya. Kemudian yang B, ini miring ke kanan. Oke, nah jadi ini sudah ada yang berbeda, artinya salah satu dari sini adalah jawabannya. Kalau yang C, kita bisa lihat miring ke kanan juga ya. Yang D juga ke kanan, ini kalau dirotasi. Yang E juga ke kanan kalau dirotasi ya. Oke, jelas ya, jadi jawabannya adalah A, karena A dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Yang lainnya searah jarum jam. Oke, lanjut. Soal berikutnya A, B, C, D, E kita diminta untuk mencari yang berbeda. Ini semuanya sama ya. Ini bola ketupatnya sama garisnya sama. Nah, yang membedakan adalah matanya ini sama. Nah, yang B di sini matanya nggak ada warnanya di dalam ya, ada abu-abu nih kalau dilihat teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. Jadi harus teliti seperti ini ya teman-teman. Jadi memang harus dilihat dengan jeli matanya biar kelihatan yang bedanya yang mana. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita bisa lihat yang ini, kita diminta untuk melihat perbedaannya. Pertama, mungkin yang paling beda love-nya ya. Ini di sebelah kanan, love-nya di sebelah kanan. Kemudian ini juga kalau yang B kalau dirotasi, yang B kalau dirotasi juga sebelah kanan. Yang C kalau dirotasi juga nanti di sebelah kanan. Kemudian yang D, nah yang D ini dia kalau dirotasi sebelah kiri dia ya, artinya ini jawabannya D. Salah ya. Jadi D adalah yang berbeda dari kelimanya. Yang E juga sebelah kanan. Oke, gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Nah, ini sepertinya ini rotasi juga. Jadi kalau soal ketidaksamaan memang kebanyakan soal rotasi ya. Jadi kita cukup perhatikan satu objek ya, teman-teman. Coba kita lihat objek yang ini. Dia di sebelah kanan atas, dia menunjuk ke atas ya. Kalau yang B kita rotasi, dia di sebelah kiri, posisinya di sini nih, menunjuk ke atas. Kalau dirotasi artinya salah satu jawabannya adalah kalau bukan A yaitu B ya. Coba kita lihat yang C. Kalau kita rotasi arah berlawanan jarum jam, nanti dia posisinya di sini ya. Nih, sama dengan yang A ya. Kemudian yang D kita rotasi ke kanan, nanti juga dapatnya seperti ini ya. Oke. Yang E kita juga rotasinya ke kanan. Ini nanti dapatnya sama seperti ini juga ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Sebenarnya ketika dapat C arahnya ini ke atas ya, ke atas, dia sudah sama dengan A, artinya jawabannya sudah pasti yang B. Karena jawabannya cuma satu yang berbeda. Kalau ada dua sama artinya bukan itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini kita lihat berbeda-beda ya. Tapi kalau kita bisa lebih teliti ya, ini adalah pencerminan teman-teman. Ini gambar kiri, ini pencerminannya yang sebelah kanan. Kemudian yang B ini pencerminannya seperti ini, depth horizontal. Oke. Kemudian yang C pencerminannya seperti ini. Yang D ini bukan pencerminan ya. Jadi bisa dibilang dia adalah jawabannya karena dia bukan pencerminan. Nah, kalau yang E dia juga pencerminan, bisa di sini. Oh ya, di sini ya, pencerminannya di sini. Oke, seperti itu ya untuk figural ketidaksamaan. Jadi seharusnya untuk menjawab soal figural ketidaksamaan atau figural yang analogi tadi bisa cepat ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi ladang untuk mengumpulkan poin buat teman-teman semua. Kita lanjut ke figural yang terakhir yaitu serial. Nah, ini kita diminta untuk mencari gambar di kotak yang kosong dengan melihat pola hubungan dari gambar-gambar sebelumnya atau setelahnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat posisi ininya dulu ya. Jadi dia kita gambar ini dia miringnya ke sana. Terus dia berputar searah jarum jam berlawanan jarum jam ya. Serong kiri bawah, kemudian serong kanan bawah. Artinya di sini ke arah kanan ya. Berarti yang B, C dan D. Oke. Nah, sekarang semuanya B, C, D ini ada yang hitam, ada yang putih. Kaki segitiga putihnya ada satu ya. Kita lihat harusnya yang sebelah mana? Yang sebelah kiri ya. Nih, kalau kita lihat gambar ini, jadi yang paling pas adalah yang B ini ya. Karena kalau yang C salah, segitiga putihnya harusnya di atas. Oke, karena ini kan selanjutnya miring ke sana. Dan segitiganya itu ini posisinya masih yang di bawah, yang hitam, segitiga hitamnya. Oke, jawabannya yang B ya. Seperti itu ya cara jawabnya. Jadi cukup perhatikan satu komponen dulu, satu elemen dulu, kemudian cari opsi jawabannya, eliminasi ya yang tidak mungkin, kemudian cari perbedaan opsi jawabannya, lalu bisa melihat kembali ke soal dan tentukan jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini lingkaran semua ya, semuanya lingkaran. Kemudian dalamnya nih, dalamnya yang perlu dilihat. Pertama segi 5, segi 4, segi 5-nya semakin besar. Kemudian segi 4-nya semakin besar. Artinya di sini segi 5 juga semakin besar. Yang segi 5 di sini cuma
A dan C. Ini sudah salah, salah, salah. Yang lebih besar adalah yang C ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, cukup seperti itu ya, teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Ini coba kita lihat. Di sini hitam, kemudian yang keduanya hitamnya nggak ada, di sini hilang. Kemudian yang C garis ininya hilang ya. Kemudian yang D garis ininya hilang ya. Jadi ada kehilangan garis ya. Yang pertama hilang warna atau isinya, hilang garis, hilang. Jadi kemungkinan yang paling tepat adalah yang A ya. Karena yang B, kalau yang B dia masih sama dengan ini, yang C masih sama, yang D sama dengan ini, E juga sama dengan ini. Jadi kemungkinan dengan perubahan pola hubungannya adalah hilangnya, ada sesuatu yang hilang dari gambar sebelumnya. Nah, yang paling tepat adalah A. Sisa satu garis. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini figural 9 kotak ya. Kita coba lihat. Di sini setiap satu baris pasti ada 2 yang hitam dan 1 garis-garis. Artinya di sini itu pasti yang garis-garis. Jadi ini D sudah salah, B juga sudah salah. Jadi sisa A, C, dan E. Sekarang kita lihat bentuknya apa. Ini kan lingkaran segi 4, segitiga, segi 4, lingkaran segitiga. Lingkaran segitiga artinya di sini adalah segi 4. Nah, segi 4 yang mana? Sisa B, sisa A dan C ya. Sekarang polanya adalah yang ini serong diagonal, yang A. Kemudian yang C adalah horizontal. Nah, yang tepat adalah ini horizontal ya. Horizontal, horizontal artinya gambar kotaknya juga horizontal. Artinya jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat ini. Jadi ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar. Selalu ada ini di bawah. Di bawah artinya bentuknya juga seperti itu ya. Jadi yang kemungkinan hanya A dan B ya. Karena kan yang ini ada ya. Kemudian ini. Oke. Jadi tersisa yang A dan B. Ini sudah salah. Nah, sekarang kita lihat di setiap gambar ini ada pola ini ya, kayak papan catur ya. Ini juga papan catur ya. Nah, di sini belum ada papan catur. Jadi betul ya, ini salah satunya. Kemudian kita lihat lagi yang putih polos sudah ada. Nah, artinya yang A ini tidak mungkin ya, karena putih polos ini sudah diambil di posisi sini. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, cukup seperti itu ya teman-teman. Sudah selesai untuk soal figuralnya. Setelah ini teman-teman silahkan latihan soal. Dan memang salah satu cara untuk bisa menjawab dengan baik dan benar untuk soal-soal figural juga, yaitu dengan banyak latihan soal, supaya teman-teman bisa tahu tipe-tipe soalnya seperti apa dan cara menjawabnya seperti apa. Oke, sekian videonya cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.